Domba kecil, tolong Bang buka. Domba kecil, kita buka mute-nya Bang Domba kecil. Silakan Bang Domba kecil. Pak Domba kecil, silakan. Silakan Pak Domba kecil. Silakan Pak. Sudah buka mic itu. Silakan. Boleh bertanya Dan. Apa giliran saya udah bertanya nih? Ya siap. Oke, ready ya Pak Awi ya. Silakan Pak. Oke. Ya. Tentang penciptaan Isa dan Adam itu samanya di mana? Silakan. Oke, terima kasih. Bagus juga pertanyaannya ini. Silakan dari narasumber Muslim, Bang Yusuf PI, Bang Ali, Bang Kores, Uniripa. Mudah. Itu dijawab. Samanya itu sama-sama ditiupkan ruh dari Allah. Kenapa? Oke, silakan itu jawabannya. Silakan Bang Domba. Ya, jawabannya itu sama-sama ditiupkan. Ya, kalau Adam yang niupkan siapa? Kan dibilang dari Allah semua. Inna masalah indallahi kamasali Adam. Bukan masalah Isa tidak punya ibu, tidak punya bapak, Adam tidak punya ibu bapak, bukan masalah itu yang dimaksud. Tetapi penciptaannya itu sama-sama ditiupkan ruh dari Allah gitu. Kenapa? Silakan. Kalau yang saya tahu literatur Al-Quran nulis itu kalau Adam Allah sendiri yang meniupkan. 15:29 silakan dibuka. Oke, silakan Bang Yusuf. Kalau Isa itu Jibril. Oke, kita lihat sama-sama. Dari menurut Bang Domba katanya kalau di Adam dari Allah langsung ya gitu ya. Kalau dari ini pernyataan Bang Domba tadi ya. Dari kalau Isa dari Jibril yang meniupkan gitu ya. Dengan dasarnya tadi apa tadi? Quran surah berapa? 15:29 tuh Allah, Adam. Ya. Silakan Bang Yusuf. Surah 15 ayat 29. Dari jalan. Sajidin, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, terus gimana? Ya, ini Allah apa malaikat apa Jibril? Benar, di situ kan ruh dariku, mirruhi. Kita baris bawahi dulu ya. Nih. Kita baris bawahi mirruhi, ruh dariku. Sekarang kenapa Isa putra Maryam di 17 itu pakai ilaiha mirruhana. Nah, jadi secara tekstual kalau Adam itu ditiupkan langsung oleh Allah dari rohku katanya gitu kan. Terus dari Isa putra Maryam dia melalui malaikat Jibril. Nah, maka dari itu kata saya mereka sama-sama ditiupkan ruh dengan proses yang berbeda. Itu persamaannya. Makanya inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sama-sama ditiupkan ruh. Mari sekarang kita ke At-Tahrim ayat. Sebentar ya. Kita ke At-Tahrim ayat 15. Coba dikasih berdiri layarnya Bang Yusuf, nggak usah tidur biar lebih jelas. Nggak usah tidur ya. Ya, berdiri aja biar lebih besar tulisannya. Oke.
Di ayat terakhir. Nah, di sini kan juga di kata mirruhina. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Maka dari itu persamaannya apa? Sama-sama ditiupkan ruh gitu. Silakan Bang Domba. Iya, berarti iya, kalau yang 15:29 kan aku meniupkan ruh. Ya. 19:19 aku mengutus rohku Jibril. Jadi Kan pengertian gini, pengertian ruh di dalam agama Islam bukan cuma malaikat Jibril, bukan cuma ruh yang diciptakan untuk manusia. Al-Quran pun disebut ruh, langit pun disebut ruh. Ini loh Pak. 1919 itu kan Allah memerintahkan ruh, yaitu Jibril untuk meniupkan ruh. Benar nggak? Dalam artinya mungkin begini, maksudnya dia bahwa Jibril membawa roh begitu ya untuk ditiupkan ke dalam. Nggak tahu, yang intinya kalau 1919 itu Jibril yang meniupkan ruh. Kalau 15:29 itu Allah aku meniupkan ruh. Nah, sama-sama kan ditiupkan ruh. Ada mengutus. Sama enggak? Ya, itu beda Sama yang meniup ya. ya itu maksudnya, maksud pertanyaannya, maksud samanya itu adalah sama-sama ditiupkan roh ke dalamnya ya. Cuma proses berbeda kan? Ya, silakan. Oh, yang kalau yang Adam dari Allah langsung kan, Allah langsung yang meniupkan kan. Iya. Kalau Isa itu malaikat. Malaikat Jibril yang bawa ruhnya dimasukkan ke rahim Siti Maryam. Nah, artinya Ya, kan sama-sama ditiupkan ruh. Ya. Kalau kita buka 359 lagi, Berapa? kita bisa buka Al-Imran 359 biar enak sama ya, bacanya. Tahu, Ya. saya hafal itu Yang ayatnya. pencipta. Ya, bacalah kalau hafal. Inna masalah Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kan gitu. Silakan Bang Yusuf dijelaskan apa yang mau Ya. Ada apa dengan ayat itu? Ya. Adam dia menciptakan dari tanah. Kemudian berkata kepadanya jadilah. Ya. Apakah Isa diciptakan dari tanah? Tidak. Apakah proses penciptaan Adam hanya dikumpulkan Allah yang mengumpulkan atau siapa? Karena dalam literatur Islam ya, penciptaan Adam itu rumit. Benar tidak? Nah, malaikat Mikael disuruh ke bumi untuk mengambil tanah, tapi ditolak oleh bumi. Lalu panggillah malaikat Jibril, ditolak juga sama bumi. Lalu panggillah malaikat lagi, malaikat Israel, penyabut nyawa itu. Malaikat maut. Akhirnya berhasil. Ya. Nah, itu setelah dikumpulkan, ya toh, tanah itu Allah membentuknya dari tanah liat hitam, lalu dikeringkan, lalu dibentuk. Kalau sama dengan Isa, bagaimana proses Isa? Atau proses penciptaan Adam yang dari tanah itu yang keliru, karena nggak ada yang kesamaan. Makanya aku tanya, dari ruh itu tidak ada yang sama. Waktu penciptaan Adam, Allah meniupkan ruhnya tidak langsung masuk. Sudah? Boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Oke. Jadi Anda ini, Pak Domba kecil, Anda berbicara tentang prosesnya, bukan mencari persamaannya berarti. Ya memang kita tahu proses penciptaan Isa dengan penciptaan Adam dari tanah, sedangkan Isa dari rahimnya Maria ditiupkan ruh gitu. Nah, tetapi Adam itu ketika dia berbentuk tanah, dia juga ditiupkan ruh. Bahkan ruh dariku, kata Allah. Bukan dari kami lagi, dariku langsung gitu. Miruhi bahasanya. Nah, kalau Anda berbicara tentang proses, memang prosesnya nggak sama gitu penciptaannya. Tetapi apa yang sama dikatakan Mas Ali itu sama-sama ditiupkan ruh. Terus Anda ini mau cari perbedaan atau cari persamaan gitu loh.
Kalau dibaca lagi 359 dengan baik, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadi sesuatu. Kan sudah berbeda. Tetapi kalau alasanmu hanyalah meniupkan ruh, ya terserah. Karena dalam peniupan ruh juga, itu Adam dari Allah, malaikat itu, ruh itu diperintahkan, yaitu Jibril diperintahkan meniupkan roh. Jadi prosesnya juga beda. Nah, jadi kan prosesnya itu kalau Isa putra Maryam melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi Adam enggak langsung diakui Allah bahwa dariku, kan gitu katanya. Nah, di sini Anda perlu lihat di teks Al-Qur'annya, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, titik. Lalu Allah menjelaskan tentang Adam. Nah, prosesnya. Nah, proses Isa tadi juga Anda katakan melalui rahim Maria di bawah malaikat Jibril, ruh tersebut. Nah, begitulah proses penciptaan Isa putra Maryam. Tetapi kata inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, apa yang samanya, perumpamaan yang samanya, sama-sama ditiupkan ruh mereka. Ya, letaknya juga berbeda ya. Nah, habis itu Kalau prosesnya Adam dari berbeda. ubun-ubun, iya, Allah meniupkan ruhnya di ubun-ubun apa di kepala ya. Kalau Jibril meniupkannya di parjaha, beda sih. Ya sama-sama ditiupkan Benar ruh nggak, kan. Mau tapi lihat dulu letaknya beda-beda tuh. terserah mau letaknya Ya, di kaki beda. atau di tangan atau di dada atau di mana pun sama-sama ditiupkan ruh kan dia. Jadi kalau prosesnya nggak ada yang sama ya. Ya jadi prosesnya kan nggak ada yang sama. Cuma yang sama peniupan roh. Oke Iya. ya. Sama-sama Oke, dititipkan roh, artinya Ya, itu. sama-sama dititipkan roh. Ya, intinya nanti biar pemirsa biar Silakan. biar pendengar lah yang menilai ya. Iya. Masuk ke pertanyaan kedua boleh? Silakan. Silakan Pak. Oh ya. Umat Islam sangat membanggakan dengan teori Big Bang. Apa kalian juga percaya teori Big Bang? Gimana Pak Domba? Gimana? Umat Islam sangat membanggakan sains tentang Big Bang. Ada dalil-dalilnya. Apakah kalian di sini percaya juga tentang teori Big Bang? Oke, silakan. Apakah cerita sains itu hanya diada-adakan aja atau benar-benar kalian percaya? Kalau saya percaya, silakan narasumber muslim yang percaya. Karena kalau pertanyaannya kan kalian di sini percaya, kalau saya pribadi percaya. Silakan narasumber muslim, karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan ini. Pertanyaannya tadi Bang Domba ini, apakah kalian percaya juga sesuai apa yang dijelaskan Al-Quran tentang teori? Mungkin Silakan. ya, jadi kalau kita ini umat Islam itu memegang teguh Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada sains yang membuktikan Al-Quran dan hadis, kita percaya. Tapi patokan kita adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di hadis. Jadi kalaupun yang di luar itu berbeda. Sebentar Bu Ripa sudah ada. Pertanyaan Pak Domba itu dari sains bumi ini semesta ini tercipta dari Big Bang. Apakah Islam percaya dengan itu? Jangan ke ini ya, jangan lari-lari. Itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang di Al-Quran dan hadis itu kami percaya. Kalau nggak percaya kan musyrik kami. Silakan hadis dan Urusan jawab. Kristus ini kami umat Islam Kalau percaya kamu kepada ragu-ragu, diem dulu. Bu, sains itu kan gini, teori Darwin. Apakah itu sains? Apakah kami percaya? Loh, nggak bisa. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, kami tidak bisa percaya. Masa kalian mau paksakan sains kepada kami? Sementara kalau Al-Quran itu ada terbukti secara sains, maka kami akan ambil itu.
Jadi patokan kami Al-Quran dan Lo hadis, nggak bukan tahu kalau Quran menuliskan Big Bang. Banyak umat Islam percaya. Dengar dulu Rifa, dengar dulu. kan memaksakan paradigma kalian Oh, kepada ngomong. kami. Bentar, Pertanyaan bentar. kamu, Sabar dulu. Sebentar. Iya. Biar dulu, biar ini Pak Domba dulu. Silakan Pak Domba ulangi Iya dulu. betul, Pak Domba. betul. Silakan. Big Bang itu diklaim umat Islam adalah sains dalam Quran. Ya, betul. Apa kalian percaya klaim itu bahwa umat Islam juga percaya tentang Big Bang karena ada di dalam Quran tentang teori Big Bang? Ya. Silakan. Silakan narasumber. nah, masih percaya. Kita nggak tahu diem. Nggak usah ngomong. Kok lucu? Enggak, Kok tolong, lucu tolong ya? jangan ribet. Ya, dialog, kau jawab, kau Jangan jawab. lucu-lucu. Ya Rifa, Iya. Jawab aja. nggak apa-apa. Si Rifa aja pengen jawab. Jawab aja, Pak. Bu, Kalau jawab gitu, aja nanti ya. kamu juga Oke, tunggu. Tolong jangan dipotong selama Uni Rifa menjawab. Uni, suaranya putus-putus Uni, Iya. coba diperbaiki mic-nya. Suaranya putus. ya yang enggak lucu. Kenapa kami harus menjawab apa yang kalian paksakan? Contohnya gini, teori-teori orang-orang terdahulu seperti keilmuan, seperti teori Darwin itu ada dan disebut sebagai keilmuan. Lalu kalian harus memaksakannya apa sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Patokan kami adalah Al-Quran dan hadis. Jika Al-Quran menyatakan A lalu dibuktikan oleh sains itu juga A, kami terima. Patokan kami Al-Quran dan hadis, bukan pandangan orang gitu loh. Kan pertanyaanmu, kamu kan bertanya apa kalian percaya, kan gitu pertanyaanmu. Itu jawabannya begitu. Lah, kok lucu. Umat Islam, Rifa dengarkan baik. Teori Big Bang itu ada dalam Al-Quran. Kau ketik di Google itu keluar. Iya. Kalau Iya. Quran mengatakan bahwa ada teori Big Bang sudah dituliskan dalam Quran, kok kebakaran jenggot, Rifa? Iya. Kok punya jenggot? Kok kebakaran? Ini Sebentar Bu Jadi, Rifa. kalau Biar omongan diselesaikan, Rifa jangan Iya. dipotong. Kalau Silakan, omongan Pak itu Domba. salah bahwa umat Islam tidak percaya Big Bang, katakan sudah. Kamu tahu nggak? Kalau nggak tahu diem. Kan gitu. Oke. Pertanyaannya Kasih begini. teman-teman yang lain. Oke, coba Saya narasikan Pak. sederhanakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Domba kecil ini, apakah kita yang ada di sini percaya mengenai teori Big Bang sesuai dan itu juga ada di dalam Al-Quran? Silakan. Ya, Jawab saya percaya, tapi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Masih banyak narasumber di sini termasuk. Alright. Oke, lanjutkan. Silakan. ya yang lain teman-teman, kalau saya, teman-teman silakan jawab yang lain. Kalau saya begini, saya berpatokan pada Al-Quran ya. Kalau Al-Quran bilang A, maka itu terbukti secara sains, saya terima. Tapi saya tidak mendahulukan saya sebagai Al-Quran. Monggo yang lain teman-teman. Silakan, Itu- karena memang teori Big Bang ini ada dalam Al-Quran dan Enggak, maksudnya gini, Ya, itu silakan, kan Wahid. dia bawa satu ayat ya, Al-Anbiya ayat 30 Ya. kan gitu. Apakah orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya Belum nyatu. adalah satu, Ya. suatu yang padu kan gitu. Nah, ini Al-Qur'an kan di tahun 500-an ya atau 1500 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kayak gitu. Ini menceritakan. Kalau saya nggak tahu kapan teori Big Bang ini gitu. Nah, apakah teori Big Bang ini sama dengan Al-Qur'an? Kan gitu. Kalau sama ya sudah. Kalau tidak sama ya saya tidak percaya. Gitu aja. Kesimpulan Ya. saya. Oke, Saya percaya. silakan Pak Domba ditanggapi. Kalau tidak percaya, karena kalian Percaya. mengatakan bahwa sebentar Pak. percaya. Ya. Yang jawab nanti siapa percaya ini? Sebentar. Silakan lanjut. Ya, makanya Pak Lanjut. moderator jangan gitu dong. Ya, silakan Pak Domba. Ya. Yang percaya siapa yang mau jawab? Ya, pertanyaannya sederhana begini narasumber muslim, kita jawab dulu apakah percaya atau tidak, itu aja dulu. Oke, itu Nah, simpelnya, baru alasannya, betul ya. Ya, itu silakan. dijawab. Silakan. Iya. Apakah percaya atau tidak mengenai surah Al-Anbiya ayat 30 itu? Betul. Surah Al-Anbiya sangat percaya 100%. Oh, percaya. Ketika Oke. teori Big Bang sama dengan ayat ini, ya saya akui kebenaran teori itu. Oke, tak sebentar ya Pak ya. Silakan Pak Domba. Silakan. Itu ada yang percaya Oke. tuh, Pak Arif. Pak siapa tadi? Pak Ali, Karena Bang Ali. kalau kalian percaya bahwa itu ada banyak ayat itu
tentang mawar merah, ada di Quran juga, banyak kalau mau kita lihat. Kan cuma satu ayat. Ya, silakan dulu ya. Aku cuma pengetahuan aja, nggak mau googling, nggak bisa googling aku. Nah, Ya. kalau kalian percaya bahwa dalil-dalil Quran itu banyak tentang teori Big Bang itu memang ada. Pertanyaannya saat, apakah yang diciptakan Allah? Silakan. Oke. Ini pertanyaannya mengajak kita berpikir. Ini bagus pertanyaannya Pak Domba ini. Iya. Jadi pertanyaannya, ketika kita meyakini bahwa terjadinya alam semesta ini hanya karena sebab akibat dari teori Big Bang, atau terjadinya sebab akibat Penciptaan. karena Allah, karena terjadi secara natural kok itu. Mungkin begitu ya Pak Domba ya. Apa yang diciptakan toh terjadi itu saja kan, karena adanya Big Bang. Silakan Bang Alif. Gampang aja penjelasannya Bang Alif. Iya, udah. Tadi kan masa jawaban saya nggak jelas. Surat Al-Anbiya itu saya percaya. Saya ulang lagi ya. Ketika teori Big Bang ini sama dengan surat Al-Anbiya, ya saya akui kebenaran teori Big Bang. Kalau tidak sama, ya saya tidak akan mempercayai kan gitu. Oke, sehingga lanjutlah ke pertanyaan berikutnya. Lalu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Toh itu terjadi begitu saja kok. Karena adanya teori Big Bang terjadilah langit dan bumi. Di mana kapasitasnya Allah untuk menciptakan. Nah, ini perlu dijelaskan ini. Justru ini atas kekuasaan Allah gitu. Itu dia. Kan disuruh beriman. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan. Ini siapa ini yang menciptakan? Siapa yang memisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Nah, ini siapa yang ngomong kayak gini, yang berfirman? Pertanyaannya kan gitu. Yang diciptakan Allah apa? Teori Big Bang itu ledakan. Terjadilah semua planet-planet. Lalu yang diciptakan apa? Ini pertanyaannya lucu ya. Yang diciptakan Allah apa? Jadi Allah itu semua. Bentar Ripa, ini ya lucu kalau bagi gak yang berpikir. Gak apa-apa, kita harus jawab ini. Kita jangan jawab dulu. Jangan Ripa tadi yang masuk akal jawabnya sih. Moderatormu aja ngatakan pertanyaan bagus kok. Bagus pertanyaannya, jangan bagus ya. Makanya Ripa tolong. Ripa kok kejang-kejang. Nah, ini Pak Alif tadi yang bagus. Siapa? Ya, lanjut aja. Sinyal buruk. Ya, silakan Pak. Yang ngatur si Laskar Kristus, emangnya kamu di sini moderator yang berhak di sini? Ini kan sudah jelas tadi. Enggak, saya meluruskan yang jelas. Tadi kan sudah dijawab jelas. Biar saya tengah balas. Oke. Suaranya Uni putus-putus Uni. Suaranya. Iya, makanya. Bang Laskar, kita dengar Uni dulu. Silakan Uni. Dia putus-putus. Enggak, kenapa kok si Laskar Kristus ini mengatur siapa yang menjawab, siapa yang tidak? Ini sebenarnya gimana sih Bang Awi? Kita di room siapa sih sekarang? Gak apa-apa, silakan Uni Ripa. Saya diam dulu Bang Laskar, silakan Uni Ripa. Tadi putus-putus suara ini. Siapa? Kok dia yang Iya. Putus. Nah, jadi gini ya. Putus-putus Uni. Saya pun tidak mendengar, maaf Uni, putus-putus. Coba perbaiki headset dulu. Kamu tidak percaya dengan saya. Kamu putus-putus, Ripa. Putus. Siapa sih ini si orang inilah? Astaga, Tuhan Yesus. Sama-sama putus tadi suaranya. Putus. Saya pun tidak mendengar. Iya, biarkan Alif saja. Alif itu agak ini. Sabar Pak Laskar, biar saya yang atur. Silakan. Kalau Uniripa tolong diperbaiki dulu headsetnya. Silakan dulu Bang Alif sambil Uniripa perbaiki headsetnya. Silakan Pak Alif. Pak Alif aja dulu. Pak Alif tolong dulu ini headsetnya Uniripa putus-putus ya. Pertanyaannya tadi siapa yang diciptakan? Siapa yang ciptakan kan? Gitu ya? Apa yang diciptakan Allah? Oke. Baik, di situ kalimatnya ini loh. Sorry ya. Di Arabnya itu lafadznya itu rotko. Rot itu terjemahan sebagai suatu yang padu digunakan untuk merujuk pada dua zat ya. Dua zat yang berbeda yang berbentuk suatu kesatuan. Seperti gas atau apa, dan itu hakikatnya Allah yang tahu. Saya nggak tahu itu, mohon maaf ya. Tapi disitulah yang menjadi akhirnya itu dipisahkan semua itu. Oke, ya. Pertanyaan Big Bang mengatakan karena ledakan semua alam semesta ini tercipta ada.
Kalau kalian percaya dan katakan itu cuma dua dipisahkan, apakah Allah tidak menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang lain? Kalau Allah menciptakan, berarti teori Big Bang salah. Karena dari teori Big Bang lah semua alam semesta ini ada. Jadi, iya. Silakan. Kalau Halo, ada Tes, sabar dulu Bang Alif, Unripa mau bicara. Kita Iya. dulu, kita dengar dulu sampai sebelum putus-putus. Uni coba dites dulu. Ini udah oke belum? Ya, oke. Oke, jadi begini ya. Tadi dia bilang begini, kalau memang kalian percaya dengan teori Big Bang, lalu apa yang diciptakan Allah? Jadi dia mau berpikir, mau mengajak kita memaksakan premis bahwa Allah itu menciptakan teret ada, langsung ada. Enggak, semua yang Allah ciptakan itu punya proses. Contoh, penciptaan Nabi Adam itu perlu proses, penciptaan langit dan bumi itu perlu proses. Artinya teori Big Bang itu sendiri ya, yang bahkan katanya sejalan dengan Al-Quran, saya lebih percaya Al-Quran dong, ya kan? Nah itu adalah proses penciptaan. Jadi kalau kamu bertanya apa yang diciptakan Allah, ya itu proses penciptaan itu Allah yang menjadikan semuanya. Mau dia penghancuran di awal kayak kemudian dipisahkan kayak itu semua prosesnya dari Allah. Jadi kalau kamu tanya apa yang Allah ciptakannya itu, semua proses itu terjadilah sesuatu itu karena Allah. Begitu. Kasih. Oke, lanjut ke Arif. Berarti Sepertinya Allah menciptakan ledakan. Tunggu dulu. Berarti Allah menciptakan ledakan, tidak menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Karena dari ledakan itulah semua ada. Semua terbentuk. Kalau kalau umat Islam merujuk ke Big Bang, berarti alam semesta ini ada karena ledakan. Apakah Allah menciptakan ledakan ini? Tidak menciptakan matahari. Oke, Udah? sabar dijelaskan. Atau menciptakan mercon? Oke, Oh, sabar, udah. sabar, dijelaskan. Oke, silakan Uni. Gimana? Jadi ini simpel banget ya pertanyaannya, mungkin anak SMP pun bisa jawab atau anak Simpel, SMP. jawab aja. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, mau menciptakan matahari kek, mau menciptakan bumi kek, mau menciptakan manusia, semua melalui proses. Agar apa? Agar manusia bisa memikirkan semua proses penciptaan alam ini ya, karena kita memang diperintahkan pakai akal ya kalau beriman ya, bukan imani saja. Nah, jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, prosesnya salah satunya yaitu peledakan itu. Nah, jadi kenapa aneh gitu? Karena toh manusia pun lahir dari dunia juga perlu proses. Ada seorang laki-laki perempuan menikah, kemudian terjadilah hal-hal yang harus diproseskan, maka timbullah anak. Nggak langsung twing, jadilah manusia, nggak gitu. Semua harus melalui proses, dan salah satu prosesnya ledakan Kau itu. jawab aja penciptaan menurut Islam bagaimana? Sama nggak dengan teori Aku Big sempurnain Bang? jawabannya unik boleh? Oke, Boleh. silakan. Kores Kristus hadir lagi. Tolong Iya. jangan dipotong ya, Ya, tolong jangan jadi dipotong. begini, mungkin domba kecil ini kebingungan mana media, mana cara, mana pencipta gitu. Karena Big Bang itu bukan pencipta. Mungkin domba kecil itu pencipta ya, tapi buat kami yang afala takilun, agama orang-orang yang berpikir, yang namanya Big Bang itu cara. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah Allah menciptakan alam semesta, ya iya. Lah, kan alam semesta tercipta dari Big Bang. Big Bang itu ledakan. Dia bukan Terjadi. entitas, nggak bisa mikir dia. Ya. Itu jawabannya. Oke, berarti jadi Iya. struktur Oke, Kores, dalam tunggu. Sabar Pak Laskar lanjut. Kristus. Silakan. Enggak apa-apa. ya dari Jadi- pernyataan Kores itu kan dari struktur penciptaan itu tercakup teori Big Bang gitu ya, Pak Kores ya. Ya, Oke, silakan Pak Domba. Oke. Berarti Allah menciptakan ledakan itu bukan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Karena kalau merujuk ke teori Big Bang, segala sesuatunya dari ledakan itu bukan diciptakan. Jadi kalau kalian percaya tentang teori Big Bang, berarti Allah tidak pernah menciptakan alam semesta. Sekarang saya tanya sama Kores, tolong jelaskan penciptaan dalam 6 masa itu supaya kamu bisa merujuk. Benarkah wah, teori cakep, Big Bang siap. itu? Ini berarti logikanya lucu ini. Berarti kalau misalnya domba kecil masak nasi goreng, itu nasi goreng yang bikin minyak goreng itu, bukan domba kecil. Dar. Udah. Gak usah dardor. Otak bom. Silakan. Oh, ceritakan kisah penciptaan alam semesta yang 6 masa. Silakan. Jangan dulu ke sana. Ini yang soal analogi
lu dulu, iya nggak? Lu Ya itu nyiptain- kesinambungan Pak. Lu atau mie Maaf, goreng yang nyiptain nasi goreng? Saya luruskan ya Pak Kores ya. Itu kesinambungan maksudnya. Itu Iya, apakah ini jangan Allah. jangan kesana dulu, kita Begini, mesti clear dulu. begini. Lu mesti mengiyakan atau enggak? Begini Gitu Bang loh. Kores, Apa- ketika apa- begini, sebentar, saya tanya dulu. silakan. Ketika sudah Mudah-mudahan pindah ke kalian- lain, berarti itu sudah Mudah-mudahan Awi tidak keliru. Coba silakan Awi. akan dilanjutkan tadi mengenai penciptaan enam masa itu kita jelaskan. Artinya analogi yang dibangun Bang Kores Nanti tadi dulu itu, Ahi Awi, dia mesti ngaku dulu yang nyipta ketika dia lapar terus dia makan nasi goreng, yang bikin nasi goreng itu si domba kecil atau minyak goreng, gua tanya. Kalau nggak bisa Ya, saya jawab, lah ntar yang saya bantu. Hubungan Udah, Pak. Itu enggak. Silakan jawab. Jawab dulu Jangan itu baru ketawa. kita lanjut. Gini aja Iya, bro, domba kalau kecil yang Kores nggak masak. bisa Enggak. jawab, saya bantu jawab, oke? Dia coba, lu jawab dulu itu minyak goreng atau lu yang bikin nasi goreng pas lu Bukan, lapar? itu udah Gue yang kesinambungan Pak. gue yang goreng. Lu terus minyak Gue gorengnya? jawab. Minyak gorengnya? Gua bodoh kalau goreng nasi goreng nggak ada minyak goreng. Oh, kalau lu nggak pakai minyak goreng ya, langsung Nah, garam itu coba. ya. Ya makanya kan Gue Jadi- goblok kalau masak nasi goreng tanpa minyak goreng. Ya udah, berarti ya emang lu kankeran berarti perut lu. Udah kok Enggak, sekarang nggak jawab bisa. aja. penciptaan Ya udah, masa. berarti lu kagak bisa jawab karena mau ada minyak goreng, mau ada garam, mau ada nasinya, tetap lu yang akan diberikan Kau tanggung bisa jawab ceritakan sebagai yang nggak? bikin nasi goreng. Apa Itulah kamu Allah. mau cerita Ketika Allah goreng? menciptakan Goreng, alam goreng. semesta Biar tidak menggunakan jadi teori goreng. Big Bang, maka bukan teori Big Bang-nya yang Sebentar, Pak disebut Kores. pencipta, tapi Pak Allahnya gitu. Ya, loh, ya, my sudah, brother. ya. Iya, Allah menciptakan door. Oke, oke. Iya, dar kan Oke, gitu. coba Allah dikondisikan bukan- Pak Awi, coba kondisikan. sedang- Kores Aduh, udah. Laskar Kristus lu, Sudah, gua lagi kamu mepret udah temen lu, jelas, kamu udah jelas dibantu-bantu mulu. Kamu udah jelas. Maaf ya. Silakan Pak Awi. Mulu nih si Laskar Kristus kayak Enggak, Rumdia kamu- aja. Enggak, Kak. Saya terpilih moderator untuk membawa. Iya, lu Dari dipilih banyak jadi orang. moderator, bukan perusuh, silakan. bukan Ah, pengganggu. kamu jangan Bre. banyak ini. Ini temen lu nggak bisa nentuin siapa yang bikin Slowing. pas dia lapar. Kamu nasi goreng itu sudah keliru. Banyak orang Oh, lo yang kok- menggoreng nasi Oh, tidak pakai teori Big minyak. Bang dibilang Silakan minyak Pak goreng Awi. bukan dibilang pencipta. No. Enggak perlu. Sebentar, Nggak perlu sebentar, kita. tolong diam dulu Laskar Silakan. Kristus, diam dulu Laskar Kristus. Laskar, silakan. iya, ya, jadi Tolong yang anak buahmu yang Tolong, disuruh tolong, diam. diam dulu, jadinya Laskar Laskar Kristus sama Kristus, domba tolong. kecil. Kenapa saya disuruh diam sedangkan Kores Biar ngoceh saya terus? tahu. Karena lu juga Kalau mungkin situ- Aduh, berisik kali kalian ini diskusi. Diam dulu kau. Tolong Lu diam. suruh diem ini gua Silakan menjawab. Awi. Silakan Awi. Tadi Kristus kamu tuh Awi. banyak ngomong. Iva. Sebentar. Awi. Siapa Ya. yang buka unmute-nya yang lain tolong ya, yang kos iya. tolong Oke, buka unmute yang lain yang diberikan kesempatan bicara. Silakan Pak Domba Kecil. Domba kecil. Iya dong, teratur dong. Udah Silakan Pak Domba. ceritakanlah penciptaan alam semesta yang 6 masa itu. Oke, terima kasih. Jangan cerita nasi goreng darderdo. Silakan Kanda Gurunda, ke Kanda saya. Arif. Silakan Bang Juma bantu kuatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Panglima kami. Pertama, saya mohon maaf karena saya telat ya. Tadi saya foto saya ada tamu. Jadi gini, terkait dengan apa ini teori Big Bang. Harusnya ini sudah menggugah hati sahabat Kristen. Kok bisa ya seorang Rasulullah Muhammad SAW 1500 tahun, 400 tahun sudah menemukan teori ini. Padahal beliau bukan ahli. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir mengenai 6 masa, itu diterangkan di dalam surah An-Naziat pasal ayat 27. Ini adalah masa periode di mana alam semesta itu pertama kali berbentuk dari ledakan besar. Sama seperti yang diteorikan oleh Big Bang. Itu yang pertama. Kemudian, dari ledakan ini, berdasarkan ayat Al-Quran, surah An-Naziat, ayat 27, di situ disebutkan terbentuknya awan debu atau dukhan. Nah, ketika dukhan ini berkondensasi sambil berputar dan memadat di situ, terbentuk unsur hidrogen. Ini sesuai dengan temuan para ilmuwan. Nah, masa kedua, di dalam surah An-Naziat juga diterangkan, di ayat ke-28, itu jelas diterangkan bahwa proses pengembangan dan penyempurnaan. Nah, dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan. Nah, ini orang-orang yang paham tentang bahasa Arab itu pasti ngerti itu. Nah, meninggikan bangunan di sini memberi pengertian bahwa alam semesta mengembang. Jadi galaksi-galaksi saling menjauh,
ya satu sama lain, dan langit juga makin tinggi. Sedangkan kata penyempurnaan atau menyempurnakan itu memiliki makna bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan terjadi sebuah proses evolutif atau bertahap. Itu hari kedua, itu masa kedua. Kemudian di ayat 29 itu masa ketiga. Ya, terdapat kalimat dia menjadikan malamnya itu sebagai gelap dan menjadikan siangnya itu sebagai terang. Masa ini adalah masa di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga menjadi siang dan malam. Jelas? Terus kemudian masa keempat di ayat ke-30. Nah, pada masa ini daratan bumi itu muncul. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini adalah dahulu kala itu terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagai sebagian ilmuwan itu mengatakan bahwa masa matahari itu terpental keluar. Jadi masa yang terpental ini menjadi planet, diantaranya adalah bumi itu sendiri. Nah, penghamparan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pembentukan superkontinen di atas permukaan bumi. Nah, ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan, yang ada hanyalah batuan-batuan yang kemudian berpijat dengan suhu ratusan derajat Celcius. Ini berkaitan dengan temuan ilmuwan berdasarkan kesesuaiannya dengan Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 30. Begitu seterusnya, di ayat 31 itu masa kelima. Di situ menunjukkan di mana terjadi evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Nah, ini perlu dikaji dan kemudian sahabat-sahabat mungkin nanti bisa melihat bagaimana kemudian sains menemukan ini. Dalam surah Al-Quran, surah An-Nazi'at pasal ayat 31. Nah, kemudian di ayat 32, ayat 33, Adinda Kores mungkin bisa lihat atau bisa tampilkan An-Nazi'at di situ, di sini. Jadi gunung-gunung itu dipancangkan, artinya gini, ketika gunung itu dipancangkan, gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, munculnya tumbuhan dan seterusnya. Jadi gunung ini memiliki akar di dalam tanah atau bisa disebut juga dengan pasak. Nah, ini kita umat Islam itu pasti ngerti tentang teori ini. Nah, terkait dengan itu sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains. Itu tidak bertentangan dengan sains. Makanya itu dikatakan di dalam Al-Quran seperti yang dibahasakan tadi oleh saudara Ustadz Alif, awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqan fafatahna wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, ini justru pijakan Al-Quran mengajak orang-orang yang menutup diri. Apakah orang-orang yang menutup diri tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu adalah menyatu? Lalu kemudian kami pisahkan antara keduanya. Lalu ada yang bertanya, lalu apa yang diciptakan oleh Allah? Allah menerangkan, kami jadikan segala sesuatunya yang hidup berasal dari air. Itu data, itu dalil. Lalu kemudian Allah mengatakan, walaqad khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh aku telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi teori yang tadi itu ketika dilihat di dalam Al-Quran itu berkesesuaian. Hebatnya Rasulullah Muhammad SAW di situ. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari langit. Demikian sementara. Makasih. Oke. Jika Allah menciptakan matahari dan bulan, berarti teori Big Bang sudah pupus, hancur. Karena dari teori Big Bang, segala sesuatu di planet ini itu gara-gara ledakan. Jadi benar, Allah tidak menciptakan segala sesuatunya. Tetapi kalau kalian menyangkal Big Bang, berarti Allah lah yang benar yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi begini sahabatku, ya sedikit moderator begini. Al-Quran itu tidak pernah terpengaruh dengan teori-teori. Kebetulan saja teori sains itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa kemudian kebenaran Al-Quran diukur oleh teori Big Bang. Kalau Anda mengatakan teori Big Bang gugur, silakan aja gugurkan. Tapi yang pasti Al-Quran itu menjadi cerminan dan itu sains mengakui. Wassama'a banainaha bi'aidi wa innala muhsi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Kalau kemudian sains menyatakan hal yang sama, alhamdulillah.
berarti iman kami semakin kuat dengan itu. Makasih. Kalau kamu pikir sama, berarti terbentur dengan penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Maka teori Big Bang harus dipupuskan. Karena tidak masuk dalam penciptaan Allah. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan Big Bang menciptakan segala sesuatunya. Apakah Allah menciptakan mercon supaya meledak? Dan semuanya yang terjadi? Oke, Tidak. mungkin Dalam Quran dikatakan, mau ngomong. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Jika kalian percaya dengan Allah, maka teori Big Bang pupus. Jadi Sekarang jangan gini. klaim lagi bahwa teori Big Bang Oke. adalah suatu kebenaran. Oke, ini sudah diulang pernyataannya. Silakan. Itu aja pertanyaannya. Lagi Bang Gurunda, silakan. Ya, saya minta datanya kalau teori Big Bang itu menciptakan mataharinya itu seperti apa di teori Big Bang. Kemudian kalau Cari itu dari dijadikan Google, Mas, apa yang segala sesuatu teori Big Bang. Ustadz sudah nggak tahu teori Big Bang. Tadi kan dari tadi kita membahas teori Big Bang. Iya. Makanya kenapa kau tanya segala sesuatunya itu gara-gara ledakan itu? Nah, justru teori itu kemudian membuktikan bahwa ketika proses yang terjadi itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Ini cuma teori. Ini teori, tapi Al-Quran kemudian itu menyatakan bahwa hal yang sama itu ada kesesuaiannya dengan teori yang ada gitu loh. Orang itu tidak pernah melihat Al-Quran, mereka tidak pernah mempelajari Quran yang menemukan itu, tetapi kemudian Al-Quran ternyata jauh lebih dulu menjelaskan hal yang diteorikan oleh Big Bang. Sekarang aku tanya lah kau sama Ustadz Suma. Kau percaya teori Big Bang apa tidak? Saya percaya Al-Quran. Ya berarti teori Big Bang salah. Ya Allahu alam, mau dia salah mau dia benar, saya percaya kepada Quran. Kenapa rupanya? Ya maka yang ku tanya teori Big Bang kau percaya apa enggak? Kau percaya Quran? Saya percaya Quran. Saya percaya Quran. Boleh bilang aja nggak percaya atau percaya gitu, Pak. Iya. Aku tanya buka gini ya. Aku ini tanya teori Big Bang, bukan tanya kerupuk sama es jus. Kamu pilih mana? Enggak. Kamu percaya enggak sama teori Big Bang? Saya percaya teori Big Bang berdasarkan Al-Quran. Ada lagi? Big Bang berdasarkan Quran. Ya. Kalau masuk ke teori Quran dan Big Bang, ya itu teori Big Bang dengan Quran itu bertentangan. Ya, coba tunjukkan dulu Big Bang. Ya, coba tunjukkan di mana pertentangannya. Apakah di Big Bang menerangkan bahwa sabar. Apakah di teori Big Bang Anda menemukan bahwa langit punya tiang, sementara Al-Quran menerangkan langit ditinggikan tanpa tiang? Apakah Anda temukan itu? Di teori Big Bang ada dikatakan langit punya tiang, sebagaimana dalam kitab Anda? Ayo, silakan. Yang kutanya sekarang Big Bang dengan Quran, kenapa kau alegoris itu tiang? Oh gitu ya, oh alegoris ya, oh giliran itu alegoris sekarang ya, aku tanya, mantap. Iya, gunung kan ditancapkan. Dari mana teori gunung ditancapkan? Aku nggak mau lari-lari ke sana, kau nggak usah lari. Big Bang itu teorinya segala sesuatu alam semesta itu gak dari ledakan. Kalau kau percaya itu berarti kau juga menyangkal Quranmu. Makanya itu pemahaman Anda yang tidak paham Quran. Silakan aja Anda bicara. Silakan Anda bicara. Saya sudah menguraikan 6 masa berdasarkan Quran dan berdasarkan sains. Oke? Ya. Apalagi? Nggak ada, karena kamu percaya Quran, berarti tidak percaya sama Big Bang. Kalau kamu percaya Big Bang, percaya Quran, kamu dari kebingungan. Enggak, kamu teori Big Bang. Kami nggak ada kebingungan. Tolong moderator share teori Big Bang, biar Ustadz Zuma tahu apa teori Big Bang. Sini, gua share sini. Ini gua share sini. Bang Domba juga tadi udah ditegasin loh. Kalau Nih. Some of his would later become. Nah, nanti yang akan menjadi galaksi atau galaksi itu apa, tata surya, bintang-bintang, planet dan manusia itu dulunya terkonsentrasi di dalam titik kecil yang tidak sebesar atom. Nah, ini dari earthsky.org ya. Halo. Nah, coba, ayo. Boleh gimana? Boleh.
Silakan, Sabar, Pak Malik. Silakan Pak. Ini siapa yang buka mute-nya? Malik ini siapa yang buka? Tolong tertib ya. Tolong. Jangan dibuka mute-nya. Nih. Oke. Siapa tadi tuh? Nih, ini udah nih. Coba saya bantu sederhanakan apa yang dimaksud oleh si Pak Domba Kecil. Pak Domba Kecil ini sepertinya bermaksud bahwa teori Big Bang itu adalah pencipta. Ah, itu. Sedangkan itu hanyalah satu proses yang terjadi. Sesungguhnya Allah. Saya tidak pernah mengatakan teori Big Bang bukan itu pencipta. pencipta. Woi, jangan bohong, woi. Tadi lu enggak. teori Big Bang Segala sesuatunya terjadi karena proses Tuhan itu Big Bang. Proses. Tadi lu bilang kan ini menciptakan ya. Jangan bohong. Pak Awi, tolong dikondisikan. Ini direkam, Pak Awi, tolong dikondisikan. Kekristenan dan juga channel Islam. Namanya Bisa bohong lu. Teori Big Bang itu pencipta. Lu bilang teori Big Bang menciptakan, jangan bohong. Itu proses penciptaan. Dia bilang tadi proses penciptaan. Bohong mulu lu. Iya, proses penciptaan dia bilang. Aku dengar. Bukan menciptakan. Teori Big Bang itu gara-gara ledakan alam semesta. Enggak, teori Big Bang itu ledakan. Lu bilang teori Big Bang menciptakan. Weh, kok ditarik lagi? Tolong Pak Awi. Ini Kores ini tidak. Oke, saya mute all dulu, tolong tertib dulu. Saya kira apalagi pertanyaannya Bang Domba Kecil, karena sudah biarlah netizen di luar yang menilai bagaimana penjelasan dan bagaimana. Betul sekali. Ya udah, aku closing untuk ini ya. Jadi di sini Domba Kecil ini saya rasa cukup. Pertama dia masak nasi goreng dan pakai minyak itu bikin kanker lambung. Sebentar, Kores kalau kamu dia bilang teori Big Bang itu kamu menciptakan. Tuhannya berarti pencipta. Itu silahkan dilanjut. Silakan Bang Domba Kecil dilanjutkan apa lagi? Jangan Domba Kecil lagi, nanti ngulang lagi Awi. Lanjut Ya, aja. jadi Bang Awi sedikit Bang Awi 1 menit. Oke. Silakan responden yang menilai. Oke, jadi salah satu. Silakan Bang. Silakan. Iya, sedikit aja Bang, sedikit. Dikondisikan zoomanya dikondisikan Pak Awi. Silakan Bang Juma, silakan. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai teori berarti hal yang dinarasikan tapi tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita buktikan secara nyata karena itu terjadinya masa lampau. Namun yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta ini terus berkembang. Itu sesuai dengan pengamatan teori Big Bang. Al-Quran menerangkan seperti yang saya bahasakan tadi, rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ini artinya bahwa alam semesta ini memang mengembang, mempunyai proses sehingga mencapai pada titik kesempurnaan. Itu sesuai dengan proses penciptaan pada hari kedua atau masa kedua di dalam surah An-Nazi'at 28. Rasulullah Muhammad SAW tidak punya mikroskop, tidak punya teropong yang bisa mengetahui ini semua. Dia bukan orang terpelajar. Tapi karena dia adalah Nabi wakil Tuhan, dialah yang menjelaskan dan ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Demikian, silakan yang lain. Silakan Pak. Oke, jadi sekedar mengingatkan kita berjalan sekitar 3 jam lebih ini. Silakan Pak Laskar Kristus. Belum, udah dah. Udah ya. Sebentar Pak Domba. Ya, tadi kan dia closing tentang. Silakan Pak Laskar. Ya intinya kan jadi teori Big Bang itu bisa jadi bisa tidak kan dalam Al-Qur'an. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya Pak Kasih Setia. Bang Erben, silakan. Awi sebentar. Ini terakhir kah? Kasih Setia? Iya, silakan. Jam ini setengah jam pasti Kasih Sejati. Ya, Awi yang ngatur. Silakan Bang Kasih Sejati. Buka dong mute-nya. Resen, mana resennya? Di atas dulu. Oh, ini. Silakan Lerben, sudah dibuka mute-nya. Bang Kasih Sejati. Silakan tulang. Silakan. Ini panggilan keakraban itu. Ketika dipanggil Lai, dipanggil tulang itu panggilan keakraban. Iya. Enggak usah di komen lah. Silakan tulang. Aku nggak bertanya. Suaranya coba diperbaiki dulu. Tulang. Dia nggak bertanya, Laskar dia nggak bertanya katanya udah. Malikil aja Malikil. Malikil aja Malikil. Malikil ini siapa? Oke. Malik kah? Oh, saya Malikil, raja segala raja, bro. RD.
Herdi, lama udah berjumpa, buset. Oke. Tolong dikondisikan. Iya, Pak. Saya sapa dulu Bang Herdi nih. Ini teman lama saya nih, lama muncul nggak dengar suaranya nih. Gimana kabar? Tapi. Bang Herdi, Brother Herdi. Yowis. Sebenarnya ini bro, tadi hanya saya mau lebih perjelas lagi maksud dari sahabat saya domba kecil ya. Domba kecil kan bertanya untuk menjelaskan hari-hari itu 6 masa atau 6 apa. Nah, kalau di dalam kekristenan kan hari, dalam Quran masa. Nah, sebenarnya dari kata masa itu bisa diuraikan lebih panjang lagi. Dasar menyebutkan masa itu apa? Masa sebulan, seminggu, ukurannya apa? Matahari, bulan, masa kan masa. Kalau dalam kekristenan kan jelas, hari pertama jadilah terang, jadilah terang. Maka ada hari itu sudah disebut hari pertama. Jadi ada ukurannya. Kenapa disebut hari? Karena ada terang di hari pertama diciptakan. Nah, di dalam Quran kan masa, ukurannya sehingga disebut masa itu apa? Sebenarnya sudah jelas tadi, cuma saya melihat Bro Suma lari ke sana kemari mengomentarinya. Sorry Bro. Karena memang kita berikan Anda seluas-luasnya waktu. Sedikit lagi, boleh? Bentar Pak. Iya. Ya. Tadi mungkin maksud Bro domba kecil itu penjelasan di dalam kekristenan Alkitab kan, baik Kristen maupun Yahudi dijelaskan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Maksudnya Bro domba kecil ya dijelaskan. Ada enggak penjelasannya? Lalu tolak ukur disebutnya masa itu apa? Ukurannya bulan, matahari atau apa? Kan masa. Ingat, masa itu ada sesuatu disebut masa itu ada sebab akibatnya loh. Jangan kita semua menyebut masa lalu tidak ada tolak ukur. Itu kan mimpi. Oke, silakan. Oke, pertanyaannya sederhana, apa tolak ukur disebut masa dalam proses penciptaan itu? Karena kalau di Kristenan disebut satu hari jelas. Satu hari, hari kedua, hari ketiga, ini kan masa. Apakah masa itu satu bulan, satu masa itu 1 tahun, mungkin begitu ya, Bang Herdi. Mana Bang Herdi? Siap, ya. Silakan. Oke, silakan. Bang Yuma, Bang Kakanda saya, silakan. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari sahabat kita. Jadi gini, ketika berbicara mengenai masa di dalam Al-Quran itu jelas di dalam surah Al-Jasiyah ya, ayat 24 Allah menerangkan begini. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmi inhum illa yazunnun. Jadi di situ ada kata dah. Nah, ini berbicara mengenai masa. Nah, apa masa itu? Apa dah itu? Ini jelas digunakan untuk menjelaskan waktu yang panjang dan lama yang dilalui oleh alam raya dalam kehidupan. Yakni berbicara mengenai sejak diciptakan sampai alam semesta ini bisa terbentuk. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Nah, berbicara mengenai masa, itu artinya berbicara mengenai waktu. Tapi tidak kemudian diterangkan bahwa waktunya sama seperti setelah terjadi siang dan malam. Ada hari, ada minggu, ada bulan, ada dan seterusnya. Nah, kenapa? Kalau kita menggunakan proses penciptaan dengan menggunakan kata hari, nah ini akan terjadi kebingungan dan kontradiksi antara yang dinyatakan sebagai proses penciptaan dengan kejadian yang terhitung oleh waktu. Misalnya gini, ketika dikatakan bahwa Tuhan di dalam kitabnya orang Kristen menciptakan alam semesta 7 hari misalnya atau 6 hari. Berarti 6 hari 24 jam dong. Ya kan gitu ya? Makanya Al-Quran tidak menyebut seperti itu. Al-Quran menyebutnya 6 masa, 6 waktu, 6 periode. Nah, makanya Al-Quran juga menerangkan kata apa? Al-waktu. Masa juga disebut dengan al-asar dan seterusnya.
Nah, tidak seperti di kitab Anda disebut hari, itulah hari pertama. Berarti hari pertama 24 jam. Hari kedua 24 jam. Hari ketiga 24 jam. Berarti 24 jam penciptaan alam semesta, dan nanti hari ketiga, hari keempat baru ada matahari. Sementara sudah ada hari pertama di hitungan hari pertama, sementara di situ alat untuk menghitungnya belum ada, yaitu matahari. Siang dan malam akan menjadi masalah besar di situ. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda, masa yang dimaksud di sini, saya ngambil satu contoh dalam Al-Quran yang tadi, Al-Jasiyah ayat 24 menerangkan tentang waktu yang panjang atau periode yang panjang, tidak 24 jam seperti hari pertama, hari kedua dalam kitab Kejadian. Makasih. Oke, begitu Bang Herdi, jawabannya masa itu adalah waktu yang panjang. Tidak dijelaskan berapa lamanya. Silakan. Boleh? Silakan. Oke. Masa adalah waktu yang panjang. Nah, yang saya tanya, bro, tolak ukur sehingga disebut masa itu apa? Nah, oke lah, kamu sedikit menyinggung tadi tentang hari, ya, tetapi di dalam Alkitab itu tidak pernah disebutkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti penamaan itu oleh di zaman Musa, ya kan? Nah, hari yang dimaksud di dalam itu bukan itu matahari, tetapi Tuhan kami di dalam Mazmur 27 adalah terang. Jadi dia menciptakan hari pertama itu siang, dan nanti bisa dibuka di Kejadian 1 ayat 3, itulah hari pertama, ya, terang. Jadi terang itu bukan hanya dengan matahari baru bisa terang. Nah, kalau terang itu baru ada nanti adanya matahari, artinya Tuhan kami terbatas tuh. Karena Tuhan kami itu adalah maha dahsyat, maha kuasa, maha terang, ya, dia menciptakan terang, jadi tanpa matahari pun jadi terang. Ya, seperti itu kira-kira, bro. Jadi pertanyaan Anda mungkin sedikit mendiskreditkan. Ya, mungkin karena terinspirasi dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu. Tapi mungkin saya merasa Anda terinspirasi dari Quran. Pertanyaan Anda itu. Nah, lanjut Bang Herdi, ini berbicara sebentar Pak Suma. Biarkan dia dulu. Jangan ngibul. Jangan memalukan, Bang. Tolong dikondisikan, Pak Awi. Sabar, Bang. Kasihan kalau begitu cara menjelaskannya. Suma ini memang nggak bisa kayak begitu, memalukan itu namanya. Dia nanti akan bertanya lagi, lalu Pak Suma merespon. Silakan dia berbicara mengenai penciptaan, kok larinya ke Tuhan, gimana sih? Enggak, dia belum selesai, Pak Suma. Bang Trisur, silakan Bang Herdi selesaikan. Iya, itu betul. Ini Awi ini jago moderator. Kamu putus-putus, Ripa. Kamu putus-putus, diam dulu. Silakan diam dulu, Laskar Kristus. Silakan. Oke. Maksudnya saya hanya mengcounter karena kan Bang Suma sedikit menyenggol, jadi saya jawab sedikit, ya. Jadi bukan saya mau lari ke sana kemari, tidak. Tapi kita fokus kepada masa. Ya, ingat, sesuatu itu disebut itu pasti ada tolak ukurnya. Nah, Bang Suma menjawab, oh ini waktu yang panjang. Nah, bro, waktu yang panjang itu ada siang, ada malam, tidak? Nah, jadi ribet kan? Anda menjawab pasti ribet. Anda pasti oh itu siang terus, itu malam terus. Nah, kalau saya kejar itu bisa belepotan juga Anda menjawab. Siangnya karena apa? Karena matahari atau karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, masanya ini yang Anda harus jelaskan. Ya, masanya ini waktu, ya, waktu yang dialami masa itu, waktu yang panjang yang Anda seperti kira-kirakan itu siang atau malam? Ukurannya apa? Bulan, matahari, bintang atau apa? Nah, mungkin itu dijelaskan. Itu seperti apa domba kecil uraikan, ya. Jadi maksudnya mengerti maksudnya. Oke, silakan. Silakan Bang Kanda, saya sekalian menanggapi apapun tadi itu. Silakan. Iya. Jadi begini, Bang Herdi, Anda keliru lagi yang memahami tentang proses penciptaan yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah itu menciptakan, ya, dalam 6 masa. Kan itu yang menjadi acuan. Jadi penciptaan di sini makanya tadi itu diawali dengan teori Big Bang yang berkesesuaian dengan Al-Qur'an. Itu yang perlu sahabat saya ketahui, bahwa kemudian ketika yang tadinya itu menyatu lalu dipisahkan, lalu Allah menjadikan proses penciptaan alam semesta dalam 6 masa, itu belum Anda memahami ketika saya menerangkan proses 6 masa itu seperti apa. Kan tadi saya mengatakan kepada teman-teman yang ada di sini, bagaimana kemudian proses penciptaan itu terhadap matahari itu kapan,
terus kemudian pengembangan dan penyempurnaan alam semesta itu seperti apa, itu diterangkan. Jadi dia butuh proses, tidak seperti di kitab Anda, belum ada matahari, sudah ada siang dan malam. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Kemudian ketika berbicara mengenai masa, seperti yang saya terangkan di awal, Al-Quran menjelaskan tentang masa itu bisa disebut dengan al-waktu, bisa disebut dengan al-asar, dan bahkan uniknya lagi, masa di dalam Al-Quran itu bisa disebut dengan sebutan ajal. Ayatnya ada lengkap, bisa disebut ad-dar dan seterusnya. Berbicara mengenai pergerakan dari waktu ke waktu. Nah, kalau berbicara mengenai ad-dar yang berkaitan dengan penciptaan itu tadi, seperti yang saya terangkan dalam Al-Quran itu, digunakan untuk menjelaskan masa yang panjang dan lama yang dilalui oleh alam raya. Artinya bahwa proses penciptaan sebelum terjadinya matahari itu telah terjadi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran terjadi ledakan itu tadi, yang terpisahkan itu tadi. Lalu kemudian dikatakan rafa'a samkaha pasawwaha. Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Ini yang diceritakan ini adalah alam semesta. Gitu loh Bang Erben, ya. Sorry. Nah, lalu kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan begini. Apabila kamu menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri dan pada waktu ketika kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu ada kewajiban ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi masa itu juga bisa disebut dengan al-waktu. Itu loh Bang. Jadi masa itu adalah waktu di mana alam ini berproses, bergerak. Itulah yang terjadi pada masa penciptaan berdasarkan Quran. Demikian sementara dari saya. Oke. Saya tambah ya. Sedikit boleh ya. Saya nanya sedikit. Haleluya. Sebentar Pak, haleluya. Haleluya ini. Siapa yang ini teman-teman Kristen? Sebentar Pak. Kenapa? Ini sudah mau hampir finish, Bro. Boleh? Izin ya sebentar. Tapi diakhirin setelah ini ya. 5 detik aja. Enggak, ini sudah. Sebentar Pak, haleluya. Sebentar Pak. Maaf ya Pak. Ini yang terakhir dari ini karena kita sudah. Soalnya tadi kan cuma bilang 6 masa, padahal di Al-Quran ada 8 masa loh. Itu aja sih. Ini yang buka bitnya, haleluya. Siapa yang buka bitnya? Kalau bukan Bang Kaisar pasti Pak Laskar Kristus ini. Enggak, memang bisa buka sendiri tadi, Bro. Bisa buka sendiri tadi. Yang bisa buka sendiri. Aku hanya mau nanya di Al-Quran kan. Sebentar Pak, haleluya. Sama Pak Haleluya, ikutin moderator. Tolong dicabut. Iya, itu moderator Kristen Laskar Kristus itu. Kan di Al-Quran kan ada 8 masa. Kenapa dibilang Jumat? Haleluyanya Haleluya, Kang Awi, ini lagi di-mute semua aja dulu karena ini bisa di. Oke, kita sudah mute semua. Laskar Kristus dicabut aja hostnya dulu ini karena tidak mungkin dari kami yang membuka ke mute-nya. Pak Awi, ini mute-nya kagak di lock mana bisa ya, buka mic. Semua bisa buka, Pak Awi. Oke, tolong jangan di anu lagi itu sudah unmute, tolong jangan. Pertanyaanku belum selesai tadi. Lanjutlah kalian. Silakan Bang Herdi. Mana Bang Herdi tadi nih? Bang Herdi, tolong reset Bang Herdi. Oke, mungkin Pak Herdi sudah ya, selesai ya. Enggak, sebelum. Ini tanya terakhir ini sudah 4 jam kita ini, brother. Sudah. Kita tolong satu lagi Pak Awi. Oh, sorry di mute tadi, Bro. Sorry. Silakan. Iya, Oke, jadi sudah 2 kali kan saya tanya ukuran, tolak ukur sehingga disebut masa itu apa. Tapi Bang Suma tidak menjawab dari kesana kemari. Ya, karena di dalam keimanan kami disebut hari itu jelas ada terang. Jadi matahari itu hanya Tuhan ciptakan untuk menerangi siang hari. Ya, jadi terang itu sudah ada. Tuhan menciptakan terang. Jadi bukan berarti terang itu nanti karena ada matahari, tidak. Tuhan kami itu Maha Kuasa. Jadi terang itu sudah ada. Matahari Tuhan gunakan untuk menerangi siang hari. Ya. Bulan digunakan untuk menerangi malam hari. Jadi ada tolak ukurnya yaitu hari terang. Nah, Bro Suma mungkin lebih fokus lagi, Bro. Lebih mengkaji lebih dalam lagi apa itu arti kata masa. Nah, mungkin Kores bisa scroll itu di Google apa itu masa, ukuran tolak ukur masa itu apa sehingga disebut masa. Karena masa itu suatu waktu yang panjang
berbulan-bulan bisa, bertahun-tahun bisa. Itu ada siang dan malam. Nah, penyebutan itu jika digeneralisir ke penyebutan masa Quran, maka mental semua argumen kalian. Paham ya? Jadi yang kalian yang sebut-sebut dari tadi ini masa sama dengan masa yang disebut sekarang atau tidak? Jadi bahasanya masa itu yang kalian sebut itu masa yang kita bahasakan sekarang ini sama enggak dengan masa yang Allah alami saat itu? Nah, kalau memang itu sama, tentu sesuatu yang berbeda. Nanti bingung lagi kalau mau menjelaskan. Kalaupun itu kalian mengatakan sama, dan kalaupun kalian juga mengatakan beda, akan bingung lagi. Tolak ukurnya sehingga disebut masa itu apa? Kan harus ada tolak ukur. Masa loh. Oke, sudah dipahami. Tolong dijelaskan sekali lagi mengenai masa ini, karena masih berfokus pada proses penciptaan dalam Al-Quran yang mengatakan ada selama 6 masa, artinya 6 waktu yang berbeda. Bisa juga dibilang 6 tahapan lah ya. Dari masa ke masa itu, dari tahapan satu ke tahapan berikutnya yang terkait dengan waktu. Silakan narasumber Muslim. Silakan. Abang Juma dulu Pak, sampai selesai. Biar selesai sama Bang Heti. Nanti kalau nyambung. Guru kanda saya. Oke, baik. Begini. Jadi masa yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah periode, bukan hari. Yang dimaksud dalam Al-Quran itu periode. Makanya tadi sengaja saya mengambil ayat suci Al-Quran dan supaya kita fokus satu titik dalam satu surah, yaitu ayat 26 dari surah An-Naziat sampai ayat ke-33. Itu 6 periode di situ dijelaskan berkesesuaian dengan sains. Kenapa saya ngambil ini? Karena kita berbicara mengenai sains. Jadi bukan masa dalam arti kata waktu seperti dalam arti kata hari, enggak, tapi di sini adalah periode. Makanya diterangkan di dalam ayat suci Al-Quran, inna bidzalika la ibratan liman yakhsha. Jadi ini berbicara mengenai periode penciptaan. Nah, terkait dengan pertanyaan si teman saya tadi ini, ya, teman main kelereng saya di WA, siapa? Haleluya. Diterangkan memang dalam Al-Quran, dalam surah Fusilat ayat 6, bumi diciptakan 2 masa. Di ayat 10 penciptaan gunung dalam 4 masa. Kemudian di ayat 12-nya langit diciptakan 2 masa. Artinya kalau mau digabungkan ini menjadi 8 masa. Tapi tidak begitu cara mengkaji Quran. Artinya begini, saya kasih analogi. Analogi misalnya membangun sebuah gedung, ya, membuat pondasinya itu kurang lebih membuat pondasi 3 hari, membuat dindingnya 5 hari, membuat membuat plafonnya 2 hari. Jadi total sudah berapa hari itu? Ya, jadi 8 hari, ya kan? Tapi ternyata pada proses penciptaannya plafon dan juga dinding itu dikerjakan secara bersamaan, menghabiskan waktu yang sama. Bukan berarti selesai 3 hari pondasi, habis hari keempat baru dikerja plafonnya, hari ini baru, enggak seperti itu. Makanya belajar Quran itu memang harus berkesesuaian dengan ilmunya, tidak hanya terhadap terjemah. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam Al-Quran jelas menjelaskan penciptaan alam semesta, bumi, seluruh isi bumi dan langit beserta seisinya dalam 2 masa. Kemudian 2 masa tambah 2 masa itu sama dengan 6 masa. Itu sudah jelas itu, nggak bisa dipungkiri. Al-Quran itu menjelaskan dalam surah Fusilat ayat 9 sampai ayat 12. Itu dari saya. Silakan sahabat yang ingin menambahkan. Terima kasih. Silakan, Bang Ali. Terima kasih. Sabar dulu. Kita dikotbah sama Bang Alif. Silakan Bang Alif. Ya. Baik, Herdi itu menekankan di kata masa ternyata ya, kalau kita pahami coba di situ. Ingat bahwa Allah itu sendiri memang Allah yang menciptakan waktu itu dan Allah tidak terkungkung oleh waktu gitu loh. Itu yang perlu diketahui. Ingat, tidak ada yang bisa menentukan masalah waktu itu. Kalau saya coba baca, kita beberapa literatur aja, Albert Einstein ya, secara terbuka dia membuktikan fakta ini dengan teori relativitas. Ia menjelaskan waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Dalam sejarah manusia tidak seorang pun mampu mengungkapkan fakta ini dengan jelas sebelumnya.
Makanya Al-Quran itu mengatakan dalam 6 masa. Artinya Allah yang tahu tentang masa itu berapa lamanya. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan, ada yang mengatakan manusia berbeda dalam merasakan waktu. Contoh aja Bang Herdi, ketika dia lagi senang merasa sekejap. Ketika dia lagi susah kayak gini nih, nunggu jawaban dia merasa lama banget. Padahal saya nggak nyampe 1 menit kan. Tapi rasanya lama. Tapi kalau dia lagi menjawab merasa, oh bentar banget. Nah itu masalah waktu itu nggak bisa ditentukan, Allah yang maha tahu tentang itu. Makanya Allah ciptakan dalam 6 masa. Ada kan ketika urusan Allah naik ke langit, urusannya kadarnya seperti 1000 tahun dan sebagainya. Ada juga ketika ditanya kamu berapa lama di bumi, dikatakan hanya sebentar saja, cuma sehari. Artinya masalah waktu itu ditentukannya apa tadi? Bahwa Allah yang tahu gitu segala sesuatunya. Mengenai kata masa gitu loh. Ya, bukan jam. Ya gitu aja kesimpulannya. Oke, terima kasih Bang Alif, terima kasih kepada semua penanya. Ini kita sudah 4 jam. Mohon maaf. Aku mau nambahin dong. Ini Sebentar, boleh Pak. Sebentar Pak Moderator, Pak Awi, boleh enggak satu lagi penanya? Ini kita sudah 4 jam lebih. Bisa dilanjutkan di besok lagi. Kita buka ruang tetap kalau mau besok.